Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sembari menikmati kudapan yang telah kami sediakan, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Kita sudah kedatangan seorang narasumber, cowok ganteng di sebelah saya ini ya. Jadi beliau ini adalah mantan pacar sahabat saya, ya, yang duduk di pojok sana. Tuh, ya. Kalau sekarang udah jadi suami tercinta, ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama beliau adalah Bapak Mustafa Kamal. Beliau adalah kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Kijang ya, Pak ya, Kabupaten Bintan. Pada pagi hari ini beliau akan sharing terkait dengan pelaksanaan atau implementasi kampanye model sekolah sehat di sekolah beliau. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bapak Kamal untuk sharing pengalaman baiknya terkait dengan implementasi model sekolah sehat. Untuk waktunya paparan 45 menit ya Pak ya. Nanti setelah itu 15 menit kita untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak. Terima kasih Bu Iin yang cantik. Bu sukanya berdiri apa duduk, Bu? Suka berdiri ya? Bayan jangan ketawa, Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia ya, dari Dinas Kesehatan dalam kegiatan orientasi dan pelaksanaan sekolah madrasah sehat dalam peningkatan konsumsi tablet tambah darah remaja putri Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan baik yang luring maupun yang daring ya. Baik Bapak Ibu, kalau di Melayu ini nggak sah kalau nggak berpantun ya Bu ya. Nah, baru saya pikir-pikir pantunnya pas di jalan tadi itu. Mudah-mudahan pas lah kan. Ya, Bu Sri, kayak Bu Sri lah, setegur lu Bu Sri. Bu Sri nak jalan-jalan ke Kota Langkat. Wah, jauh ya. Nah, paginya jangan lupa makan ketupat. Wah, mari kita sukseskan program sekolah sehat dengan dukungan dari Dinas Kesehatan yang sangat hebat. Wah. Satu lagi, karena tepuk tangannya kenceng kayaknya. Biar nambah lagi tepuk tangannya. Jauh-jauh merantau dari Padang. Wah. Ombak lautan kita terjang. Wah. Perkenalkan kami dari SMK 1 Gunung Kijang, ya, dari Pulau Pucung, tapi tak perlu nyebrang. Bapak Ibu ada tahu SMK 1 Gunung Kijang di Pulau Pucung? Ada yang sudah pernah ke sana? Dari Kawal pasti sudah pernah. Mana Bapak Ibu dari Kawal, rekan saya dari Kawal? Mas Kawal mana tunjuk tangan? Oh iya. Nanti ada fotonya mungkin di situ. Baik Bapak Ibu, tadi ada bisik-bisik. Tadi pantun terakhir itu ujungnya nak saya bikin jangan lama-lama, jangan diperpanjang-panjang katanya gitu. Ada bisik-bisik tadi, jangan lama-lama Pak ya, jangan dipanjang-panjangkan. Jadi saya langsung saja ya Bapak Ibu ya. Entah kenapa sekolah kami pula dari ditunjuk untuk kegiatan narasumber untuk kegiatan implementasi kurikulum implementasi program sekolah sehat ini. Baik, tidak apa, kami akan mencoba menampilkan apa yang sudah kami buat. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan dari sekolah sehat itu, yang pertama adanya surat edaran kampanye sekolah sehat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nomornya bisa Bapak Ibu lihat sendiri, kalau walaupun kecil, lihat dengan bahasa batin, Bu. Surat edaran nomor 44 7 CHK 0401 tentang kampanye sekolah sehat. Dan ini sudah menjadi program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada lagi dari surat edaran gubernur khusus untuk pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri di setiap sekolah SMP dan SMA dan SMK.
Kemudian terakhir penunjukan sekolah kami, 8 sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk SMK, ya, untuk menjadi sekolah binaan sekolah sehat di Provinsi Kepulauan Riau. Termasuk sekolah kami yang ditunjuk dari 36 sekolah negeri, dipilih 8 untuk menjadi sekolah binaan sekolah sehat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena dasar hukum kami untuk melaksanakan kegiatan sekolah sehat ini. Next, Bu Sri. Nah, sasaran kita di ke sekolah sehat ini yang pertama, dari jumlah guru dan tenaga pendidikan itu berjumlah 41 orang. Kemudian jumlah siswa keseluruhan itu 261, yang putra 139, yang putri 122 orang. Nah, ini sasaran kampanye sekolah sehat kita di SMKN 1 Gunung Kijang. Lanjut. Nah, ketika surat edaran dari penunjukan sekolah kami jadi sekolah pembinaan sekolah sehat dari Provinsi Kepulauan Riau, kami langsung gas, ya, langsung kita gaskanlah langsung lah gitu. Ya, jadi kami, kenapa kita langsung gaskan? Karena memang ini sangat bagus ya untuk sekolah, apalagi SMK. Dari kami ini SMK ini kan sekolah mencetak tenaga kerja, ya, maksudnya. SMK sekolah mencetak tenaga kerja, ya, sekolah mencari kerja. Kenapa itu? Lalu ketika kami berdiskusi dengan dunia usaha, dunia industri yang menjadi sasaran lulusan kami, itu memang siswa SMK itu ternyata katanya lemah, ya, suka lesu, ya, suka lelah di pekerjaan. Nah, 5L lah gitu ya. Akhirnya bahkan letih, lemah, lesu, jangan love you pula, ya. Ya. Ya, nah itulah ternyata lulusan SMK seperti itu. Ternyata di kerjaan itu ternyata fisiknya lumayan lemah. Kemudian selanjutnya atas dasar itu setelah kita pelajari, ya, sekolah sehat ini sangat bagus sekali, program sekolah sehat ini yang dikampanyekan oleh pemerintah. Kalau sebelumnya kan lewat UKS saja, ada namanya Trias UKS, ya. Itu sudah lama sekali gitu. Nah, sekarang ada program baru kepada sekolah sehat dan diminta sekolah lebih semangat lah untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah sehat. Nah, itulah dasar kami langsung gaskan, kami langsung susun tim kampanye sekolah sehat, kita bentuk timnya, ada ketuanya, ada pembinanya, pelindungnya dari komite sekolah, kemudian juga didukung oleh desa Malangrapat, tempat kami bernaung. Kemudian kita bersama Puskesmas Kawal waktu itu, ya Bu, ya, yang hadir pada itu Ibu, apa saya lupa itu, kita melakukan launching kampanye sekolah sehat. Nah, itu ditangani oleh seluruh siswa, oleh dari pihak Puskesmas, juga oleh seluruh guru. Mulai dari itulah kita langsung gebrakan untuk sekolah sehat. Ya, selanjutnya kami menyusunlah program-program sekolah sehat kami itu. Ya, ada berapa item program yang kita susun. Yang pertama adalah program air putih, ya, bukan minimal 2 liter, 2 gelas ya di sekolah itu. Kemudian selama kegiatan sekolah, kemudian program pembiasaan sarapan sehat, kemudian program pembagian makanan sehat, kemudian program pembagian tablet tambah darah, kemudian ada lagi program pembiasaan peregangan saat bergantian jam pelajaran, kemudian program senam sehat, kemudian program kebersihan tubuh dan pemeriksaan fisik, kemudian program permainan rakyat dan olahraga tradisional, ya, untuk mengoptimalkan lompat, loncat, lempar, dan lain. Kemudian program penyuluh kesehatan termasuk penyuluhan masalah emosi, perilaku, dan latihan keterampilan sosial. Next, Bu. Banyak lagi nih kegiatan programnya. Wah, di program ada 17, gaya betul kami ini, Bu, ya. Bikin 17 program, saking semangatnya. Yang pertama program layanan konseling, kemudian yang ke-12 program pengisian angket kesehatan jiwa. Ada lagi program kelas sehat, ya, terkait dengan kebersihan, kerapian, keindahan. Nah, kemudian program kantin sehat, program sekolah bebas asap rokok, tambah lagi program pemeriksaan jentik di sekolah, tambah lagi apotek hidup, dan lain-lain. Nah, inilah program-program yang kita susun dalam bentuk RTL, rencana tindak lanjut untuk sampai akhir Desember ke depan. Kemudian, nah, ini contoh-contoh kegiatan yang sudah kami laksanakan.
Yang pertama program pembiasaan Sagalas, kami namakan Sagalas Bapak Ibu. Artinya itu adalah 1 siswa 2 gelas. Sekolah menyediakan galon. Kalau kita menggunakan mesin dari luar itu harganya 35 juta. Ya, besar, tak sanggup sekolah belinya. Jadi kita ambil akal, ya udah kita pakai air galon saja. Dengan asumsi jumlah siswa 261, 5 galon cukuplah per hari. Minimal siswa itu ngambil 2 gelas untuk minumnya. Karena kan ada aturan dari Kemendikbud waktu itu yang kami ikuti, minimal siswa di sekolah minum 2 gelas air. Nah, karena kan untuk 1 hari 8 gelas. Ya, nanti dia di rumah, di sore, malam totalnya 8 gelas. Di sekolah diharapkan minimal minum air 2 gelas. Nah, kita sediakan galon-galon air untuk siswa ambil gratis. Tapi siswa bukannya ambil 2 gelas, Bu, tapi ambil 2 botol. Jadi sekolah itu memang kita wajibkan bawa botol minuman dari rumah. Jadi ternyata dia bukan ambil 2 gelas, 2 botol. Jadi 5 galon per hari yang kita asumsikan jadinya hampir 10 galon gitu lewat gitu. Ya, tidak apa-apa. Kemudian kami coba konfirmasi ke Dinas Pendidikan, boleh nggak nih Pak, kami rutin memberikan air minum untuk siswa. Selama masih bisa pertanggungjawabkan silahkan. Wah itu, sudahlah gitu kan. Demi siswa ya tak apa-apalah, kita pertanggungjawabkan lah gitu. Kemudian kita lanjutkan, kemudian ada lagi namanya program Sarasihan. Wah, sarapan sehat seharian. Jadi tiap hari itu siswa kita wajibkan sarapan paginya di sekolah, tidak di rumah, biar nggak terlambat. Kan macam-macam alasan nih, sarapan dulu Pak, makanya terlambat lah kami ini, kan macam-macam. Kadang alasan sarapan lah apalah. Jadi kita wajibkan siswa itu sarapannya di sekolah setiap paginya. Setiap 15 menit sebelum pembelajaran, kita wajibkan siswa untuk sarapan di sekolah didampingi oleh guru jam pertama. Nah, itu kita catat. Ini banyak problem Bapak Ibu. Problem pertama, kami tak ada uang Bu, tak ada sarapan. Mak kami subuh udah kerja. Tak bawa dia sarapan itu. Ya, kemudian yang kedua, tak ada waktu, kami jauh. Kan setelah kami kan jauh di pulau kan Bu, di Pulau Pucung jauh. Jadi ada yang tinggal di Berakit, ada yang tinggal di Lome, ada yang tinggal di Tuapaya sana, jadi jauh. Jadi kadang tak sempat untuk bikin sarapan gitu. Sehingga mereka bawa uang. Sehingga kami bekerjasama dengan kantin untuk siapin lah sarapan pagi-pagi. Jadi anak-anak bisa beli ke kantin dan sarapan di kelas bersama teman-temannya. Kemudian yang tidak bawa sarapan itu kita minta untuk kawannya saling berbagi. Jadi itu menunjukkan karakter saling berbagi. Nah, begitu. Jadi kita biasakan begitu setiap hari supaya anak-anak itu bisa sarapan. Ya. Kemudian ini contoh wajah-wajah mereka ketika sarapan, gembira sekali mereka, Pak Ibu. Kayak anak TK kita ya, Pak. Iya, tak apa-apa gitu. Terus guru-gurunya pun kita biasakan juga sarapan juga di pagi-pagi bersama kawan-kawan rekan gurunya. Kemudian lanjut program berikutnya namanya PMS, pembagian makanan sehat setiap hari Jumat. Pagi ya, bagi Bapak Ibu guru yang mau Jumat berkah, yaitu kita boleh untuk siswa ya, mungkin berupa sebutir telur ya. Kemudian ada kalau dari sekolah kita program 1 kali sebulan. Nah, itu dari dana sekolah, dari dana komite sekolah. Ada bubur sehat, ada telur juga, telur rebus dan lain-lain. Itu yang kita coba bagikan ke siswa. Ya, untuk dua tong-tong itu cukup lah untuk siswa untuk antri minum pakai gelasnya sendiri. Gelas kita suruh ambil bawa dari rumah. Yang tak punya gelas tak dapat. Supaya apa? Supaya mereka bawa dari rumah gitu. Nah, tapi kadang-kadang kami kasihkan juga lah, sediakan gelas plastik. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya ada lagi namanya program kayak bahasa Jepang, Semitada. Wah. Selasa minum tablet tambah darah. Tiap Selasa kita programkan setelah sarapan itu yang gadis-gadis, yang perempuan kita kasih tablet tambah darah. Nah, setiap hari seperti itu. Kadang dibebaskan bisa dikasih di depan kelas, kayak gini. Biar nggak diketawain sama yang laki-laki. Kan kadang laki suka ini Bu, yang cowoknya. Cucu. Kadang dia apa tuh diajak-ajak gitu kan. Dikumpulin yang putrinya di depan kelas atau di mana yang mereka mau minumnya.
Dan kegiatan ini juga didukung oleh Ibu Dewi Ansar. Waktu itu ke sekolah kami, kita undang untuk kampanye sekolah sehat itu, dan beliau sangat mendukung, apalagi sudah ada edaran gubernur untuk mewajibkan seluruh siswa putri untuk dikasih tapi tambah setiap minggunya. Dan ini sudah didukung oleh Ibu Dwi, dan Bu Dwi juga kasih pesan sama Puskesmas Kawal ya, tolong ini jangan sampai tak tersedia gitu. Ya gitulah kira-kira Bu. Nah lanjut, ada lagi namanya program Sehatkah? Wah, ya Sehatkah? Apa itu? Sehat, senam sehat Kamis. Nah, ya. Setiap Kamis itu kami senam. Senam ya, kadang kita datangkan dari luar. Karena kalau dari dalam, kadang tak semangat. Yang depan-depan aja yang goyang, yang di belakang dia gini-gini aja dia gitu. Tapi kalau kita datangin dari luar, hebohnya luar biasa itu. Karena sangat semangatnya. Ya. Kemudian ada lagi namanya program penyuluhan kesehatan. Nah, ini dari Puskesmas, ya dari Puskesmas Kawal, dari apa? Dari kegiatan apa namanya itu? Apa ya namanya? Saya kok lupa ya. Udah tua begini. Ya, apa namanya? Bu Sri lupa ya, untuk remaja-remaja itu. Ada lagi namanya, aduh, penyuluh-penyuluh dari Badan Berencana itu apa namanya? Nah, Kunta Genre. Nah, ya itu tuh ya. Nah, ini penyuluhan kesehatan itu kita undang ke sekolah untuk menyampaikan terkait tentang kesehatan. Kemudian ada yang namanya program Subuh Asik. Nah, hati-hati Bu ya, jangan salah konotasi ya Subuh Asik. Subuh Asik itulah kebersihan tubuh dan pemeriksaan fisik. Ya, ya Ibu yang ketawa jangan-jangan tadi subuh. Jadi ini supaya anak-anak ingat ketika dia bangun pagi, udah ketika dia mandi itu persiapan sekolah, dia ingat ya untuk memeriksa kesehatan tubuhnya, fisiknya ya harus wajib mandi Bapak Ibu anak-anak sekarang. Kadang kami pernah lihat dia anak-anak kita itu kadang rambut tak masih kering, kayaknya tak mandi, ini kan gini-gini aja mungkin airnya. Ya. Jadi kita biasakan, kita kasih penyuluhan untuk anak-anak untuk paginya mandi dan pakai pakaian yang rapi, disetrika, bersih dan segala macam. Di sekolah pun kita buat program periksa dari kukunya, panjang apa tidak, rambutnya panjang apa tidak, kemudian apakah dia mandi apa tidak kan tercium dari bau badannya. Kemudian siklus menstruasi anak-anak juga kita periksa gitu kan untuk kita lihat apakah siklusnya normal. Yang normal itu kan kayaknya saya tahu pula nih 20 hari ya 20 hari ya 20 hari siklusnya gitu. Kalau kurang dari 20 hari kan takutnya ada penyakit apa namanya gitu. Itu kita pantau. Kalau ada yang kok sering di bawah 20 hari, ya itu kita ajak guru BK biasanya kasih penyuluhan. Apakah dia stres, apakah dia ada penyakit apa segala macam, nah gitu yang dia rasakan gitu. Nah inilah kegunaan dari kita adakan kegiatan seperti tersebut. Kemudian ada lagi namanya program apotek hidup. Nah ini Bapak Ibu sekolah kami, ini kan sekolah pertanian Bapak Ibu. Lahan luasnya 4 hektar. 4 hektar belum terjual semua. Belum laku-laku. Ini kita tanami apotek hidup mulai dari berbagai macam ya. Dari serai, dari kunyit dan lain-lain itu. Nah, ini gerakan ini kita buat setiap hari Jumat sejalan dengan program Profil Pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya ada lagi namanya Bu, next Bu. Program Kantin Sehat. Nah, Kantin Sehat ini kita punya namanya Edu Cafe. Edu Cafe ini dikelola oleh siswa. Di siswa bikin sendiri makanan sehatnya dari misalnya ini kita bikin sule, susu dari kacang kedelai. Ada lagi namanya nisam, minuman dari jeruk nipis dan jeruk sambal. Nah, terus ada lagi makan makanan yang dikelola memang dari hasil tanaman-tanaman kita di sekolah. Itu adanya di Edu Cafe. Nah, ini dijual oleh namanya kantin sehat. Kantin sehat ini berada di dalam kawasan pertanian itu. Yang kita coba kelola menjadi semacam agrowisata rencananya. Seperti itu. Nah, ini kemudian kemarin Bu Dewi juga sudah ini namanya koperasi, ada kantinnya juga. Jadi Bu Dewi kemarin mensahkan membuka itu gitu.
Nah, di sana dijual juga minuman, tapi di situ kewajibannya siswa harus bawa piring sendiri kalau nak makan di situ, kalau nak beli makanan di kantin itu gitu, atau bawa botol sendiri atau gelas sendiri untuk belanja. Jadi kita nggak sediakan botol-botol plastik dan segala macam. Kemudian selanjutnya namanya adalah kegiatan kelas dan lingkungan yang sehat. Nah ini ya, ini kebersihan kelas, kemudian kita sediakan juga tempat sampah yang tertutup. Nah, ini saya ingat nih jawab Pak Yan dulu bisik-bisik. Pak, kalau tempat sampah itu harus yang tertutup, Pak. Kalau perlu ada kantongnya, kami dengar, karena itu bagus kan. Apalagi kalau Pak Yan tambah, kalau Pak perlu bantuan, mau. Ya, Pak Yan ya. Jadi gimana Pak Yan? Minta bantuan kami itu udah dikoordinasikan. Ya, kami nunggu dari Pak Yan nih, calling-calling ngasihkan hidup untuk dapat tempat sampah buangan akhir kami itu kalau bisa sediakan untuk sekolah kami. Nah, inilah yang untuk program kelas dan lingkungan sehat. Kemudian kita lanjutkan dengan ada lagi namanya program layanan konseling. Nah, ini untuk siswa-siswa yang bermasalah. Perlu ini kalau kita buka-bukaan ternyata di siswa SMK SMA itu Bu, ternyata banyak masalah Bu. Dan masalahnya bersumber bukan pada diri mereka sendiri, tapi lebih banyaknya kepada keluarga. Kalau kita data dari data sekolah itu, siswa itu dia bermasalah di sekolah, sering pukul adik kelasnya, bully adik kelasnya. Setelah kita tarik ke belakang, kenapa dia begitu? Ternyata keluarganya, bapak sama emaknya tidak sehati lagi. Berpisah dia di tengah jalan. Anak dititipkan sama neneknya. Nah, sehingga dia seperti itu, mencari perhatian di sekolah dengan cara memukul orang lain, adik kelasnya yang dia rasa dia sanggup lah gitu. Yang besar tak berani pula dia mukul, yang kecil-kecil dia pukul. Kemudian ada juga yang pacar-pacaran. Wah, kami data juga Bu ada yang pacaran karena kan kami di sekolah itu ada CCTV di mana-mana. Ada 12 titik CCTV. Mereka nggak tahu gitu ya. Ada yang berdua-duaan. Nah, itu kita panggil. Kenapa? Ada kami tak enak pula nak cakap tapi tak pula ada 40 pasang siswa yang pacaran yang kita data itu. Nah, ini kenapa kok bisa begitu gitu kan? Ya kadang-kadang sebuah asik tadi mungkin ya Bang ya. Dan ini mungkin sudah biasa ya. Mungkin kita dulu juga begitu kan. Jadi kenapa kita telisik terus nih, kenapa mereka pacarannya udah sejauh mana, udah bagaimana gitu kan. Karena di beberapa tahun lalu ada kasus mereka pacarannya udah jauh-jauh gitu jalannya gitu. Udah mencari jalan yang sepi seperti lagu kan ku cari jalan yang sepi. Nah, itu. Makanya terjadilah mereka ini ya begitu-begituan kan. Akhirnya berhenti sekolah karena ketahuan kena penyakit sipilis. Nah, sehingga harus dikasih antibiotik 3 kali atau berapa ya pengobatannya itu. Sehingga dua-duanya pilih berhenti. Nah, karena ada hamil juga kan, kasihan juga di bayinya. Jadi begitu. Itu yang bahayanya. Itu temuan 3 tahun yang lalu itu yang kita temukan. Jadi ini hati-hati ini masalah remaja ini. Apalagi mungkin apa ke depan Puskesmas yang paling erat dengan sekolah, yang paling dekat dengan sekolah tentu pada penyuluhan ke arah sana yang lebih penting sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Itu yang kita yang mau jujur ya, yang mereka-mereka yang nggak mau jujur, apalagi mereka yang tak mau jujur. Inilah PR besar kita ini, problem sosial psikologi remaja itu. Nah, menangani kasus masalah pacaran-pacaran, apalagi tempat kita lihat sehari-hari kalau malam minggu itu kan tengok pasang-pasangan dah macam-macam laki bini. Ini program kita ini di apa di dinas kesehatan gitu karena sangat terkait. Kemudian data masalah sosial lagi yang kita lihat di sekolah itu anaknya yang sering telat, nah segala macam itu ternyata mereka bekerja. Mereka bekerja kadang sampai subuh naik kelong, ikut kelong atau mancing atau apa nelayan. Nah, itu. Jadi mereka terlambat ke sekolah, datang jam 9, dan begitu setiap hari. Ini susahnya, sekolah punya aturan, tapi ini anak tidak mampu. Nah, ini problemnya di situ kita. Jadi itulah di antara program-program yang diselesaikan oleh layanan konseling, oleh guru BK. Bagaimana masalah-masalah tersebut bisa selesai dan anak-anak tetap bisa sekolah, tidak pilih berhenti. Ini ada kasus baru di sekolah kami, anaknya magang, dan tempat-tempat magang, pilih berhenti.
karena udah dapat kerja katanya. Tak masuk megang lagi, karena problem ekonominya itu. Nah, ini kadang-kadang kita udah selesaikan kasus secara konseling, tetapi kebutuhan ekonomi lebih penting ternyata. Ya, dan mereka milihnya untuk bekerja. Ya, inilah susahnya program sekolah-sekolah itu. Dan bermasalah itu rata-rata ada 10-20% dari sekolahnya kalau kita urutkan, kalau kita data. Jadi program sosial, program ini memang jadi PR kita nih, yang belum terselesaikan ini, masalah-masalah kenakalan remaja, masalah pacaran, seks bebas, kemudian masalah terlambatan datang disiplin dan segala macam. Ya, belum. Kalau masalah narkoba, insya Allah belum ada. Alhamdulillah. Kalau ada tuh susah kali itu kan kalau udah narkoba itu. Oke, selanjutnya ada lagi namanya program permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi kita itu kan punya 1 bulan 4 minggu. Minggu pertama kita senam sehat, minggu kedua kita laksanakan kegiatan ini permainan rakyat. Jadi kita kembalikan kebiasaan mereka zaman-zaman kecil-kecil dulu, atau jangan-jangan sekarang sudah mereka tak main lagi karena sudah ada handphone, gadget segala macam. Jadi kita kenalkan lagi kayak main congkak, main tali, main yeye, main apa lagi itu? Dam itu tahap apa itu damnya? Bapak Ibu tahu main dam main apa? Nah, ya lempar batu itu ya. Tak tahu ya. Nah, kemudian ini dah permain rakyat olahraga tradisional yang kita coba galakkan lagi di sekolah. Ada lagi namanya kalau di kawah tuh sering anak bawa ini apa namanya itu? Gasing ya, yang kayak dari batu, dari kayu itu. Kemudian berikutnya ada lagi namanya program jasa keliling atau jasling, jalan sehat keliling. Ya, keliling ke Desa Malang Rapat. Nah, itu keliling. Nah, itu. Terus setiap minggu ketiganya ini anaknya jogging kita ajak untuk jalan-jalan. Ya, kemudian selanjutnya, ini kami dengan Puskesmas Kawah itu sudah ada MOU. Ya, ini terakhir tahun 2020. Nanti kita akan perbarui ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Ya, ini sama Puskesmas Kawah. Kemudian kita apa program bersama kita? Yang pertama pemeriksaan HB peserta didik yang kita lakukan kepada siswa. Itu ya ini yang terbaru Agustus kemarin ya Bu kita periksa. Itu dari 75 siswi yang kita periksa, dahsyat sekali 33 orangnya HB-nya di bawah normal atau 40%, 44%. HB itu terendah. Betul Pak Yan, jangan tak percaya, yang periksa Ibu itu. Geleng-geleng kepala Pak Yan. Begitulah, dan ini saya rasa di sekolah lain pun begitu. Karena sekolah ini banyak kegiatan Bu. Sekolahnya kan 5 hari, dari pagi sampai jam 4. Bayangkan dari pagi sampai jam 4. Kemudian pulangnya ekstrakurikuler, ada yang ngambil pramuka, ada yang ngambil paskibra, itu kan semua butuh energi, butuh fisik gitu. Sehingga banyak mereka itu nyadinya 5L jadinya gitu. Kalau tidak kita buat gitu. Tapi anak-anak suka ada 5L itu yang paling ujung-ujung suka Pak kami Pak. Apa tuh paling ujung? Letih, lemah, lesu, dan love you Pak katanya gitu. Akhirnya nih, nanti datanya ada 4% yang di bawah normal. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan siswa dan guru. Nah, ini kayaknya ada foto Ibu di situ ya. Itu. Kita periksa gula darah siswa dan segala macam. Ada juga siswa itu yang ternyata sudah kena gula, yang sudah diabetes gitu. Nah, ini kita temukan di lapangan. Kemudian ada lagi namanya program kami dengan Puskesmas Kawal itu lanjut Bu, ada lagi penyuluhan kesehatan, pemberian obat kaki gajah ya. Kemudian ada lagi programnya. Selain program dengan Puskesmas, kami juga ada program mendukung ketahanan pangan. Namanya program terhadap pangan sehat. Jadi kami di sekolah itu lebih kan mengarah kepada pertanian secara total organik. Di kemarin itu di sekitar bulan Mei kami ada panen perdana, panen bersama Bu Dewi Ansar. Nah, ini sekolah kami Bu yang mau berkunjung, ingin merasakan angin sepoi-sepoi sambil lihat pemandangan laut, ya silakan datang ke sekolah kami gratis Bu, tak bayar. Apa? Oh, boleh Bu gratis. Nanti saya tagih sama Bu Sri. Ya, kami
Ada tanam terung, tanam gambas, tanam cabai, ya semuanya kita tanam. Ada jeruk nipis juga. Sekarang kami juga tanam mangga. Bantuan dari BPTP itu mangganya nggak ada di Kepri. Mangganya itu penelitian langsung dari BPTP, tapi dicobanya tempat kami. Itu apa? Hasil dari persilangan beberapa mangga gitu. Nah, sehingga nanti kami ingin nunggu juga hasilnya seperti apa. Nanti kami undang, tapi bayar ya Bu ya kalau nanti bayar. Kemudian ada lagi ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Pas cepat-cepat ya Bu ya. Oke, sambil Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, silahkan sambil kita lihat profil sekolah kami ya. Untuk kami sambil kita lihat-lihat profil sekolah kami. Dah cukup Bu. Berapa waktunya Bu? Sekian terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya sekalian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kamal. Jadi sekolah ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat model sekolah sehat itu ketika kita melakukan asesmen kepada anak-anak, kita hanya menentukan beberapa masalah prioritas dulu. Tapi ternyata sekolah ini menganggap semua masalah itu adalah prioritas ya Pak ya. Jadi semua program sudah dijalankan oleh sekolah ini. Jadi Pak Ian nanti kami nggak salah ya menunjuk sekolah ini. Jangan lupa untuk kalau misalnya ada lomba model sekolah sehat ya, lomba sekolah sehat bisa diikutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya terkait dengan implementasi kampanye sekolah sehat di SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Kami persilakan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ada? Ya, silakan Bapak Ibu bertanya. Kalau ada yang bertanya takut nanti bayarnya kurang Bapak Ibu. Bapak tadi nggak sampai 1 jam gitu ya, jadi kita potong. Ya. Ada Bapak Ibu ingin berbagi dengan kami misalnya bagaimana mengatasi masalah siswa, mungkin dari puskesmas lain ya, yang sudah Ya, silakan. silakan Bu Nelly. Yang saya ingin tanyakan, menurut saya ini emang luar biasa ya sekolahnya dengan melaksanakan sekolah sehat dengan 17 inovasi itu mungkin betul-betul gimana ya upaya yang dilakukan tuh kayaknya luar biasa. Menurut saya mungkin karena kepala sekolahnya mungkin support dan fasilitasi karena belum tentu semua kepala sekolah mau menjalankan sekolah sehat karena alasan mereka ada yang bilang terkait terganggunya sistem belajar mengajar. Kadang kami dari Puskesmas nih datang ke sekolah, Bu, lain kali sekaligus aja Bu, karena mengganggu sistem mengajar begitu. Tetapi kalau saya lihat di sini, apakah Bapak nih salah satu contoh sekolah SMK Negeri 1, apakah itu mengganggu sistem belajar Pak atau gimana? Terus yang kedua saya tanyakan, apa sih selama jalannya sekolah sehat ini dengan 17 inovasi, apa kendalanya Pak? Nah, kendalanya. Mungkin harapan saya dengan adanya sekolah SMK Negeri 1 ini bisa jadi contoh sekolah-sekolah SMA dan SMK SMP yang ada di Bintan ya Pak ya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nelly ya. Salam kenal. Walaupun kita udah kenal juga kemarin Bu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau menurut kami ya selagi itu baik ya kita jalankan. Ya, itu semua berdasarkan hasil rapat keputusan majelis guru. Kalau kita sudah bulat melaksanakan, kita laksanakan gitu. Dan kami itu memegang prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin, Bapak Ibu. Jadi kita laksanakan dulu kegiatan yang baik-baik ini, nanti kalau ada yang menyalahin kami minta izin, Bapak Ibu. Jadi ini kan programnya bagus ya. Seluruh Salam Sehat ini kan mendukung sekali nih supaya lulusan SMK itu sehat ya dan bugar sehingga lulusannya nanti tampil prima gitu di saat belajar dan juga nanti ketika tamat gitu. Tapi semua kegiatan ini tidak semudah yang kita lihat di paparan tadi Bapak Ibu. Banyak sekali problemnya ya di lapangan itu. Ya, apalagi terkait dengan dana. Ini sementara ini kami kerjakan tanpa dana, non dana semua, terkecuali menyediakan minum galon itu dan makanan sehat yang 2 itu masih kita pakai komite. Kenapa begitu? Karena kan RKAS sekolah itu disusun
di tahun 2022 untuk diganti di tahun 2023. Jadi kita tidak bisa lagi merubah RKAS yang sudah kita buat. Itu pun perubahannya mungkin di akhir-akhir tahun, di bulan September atau di bulan apa. Kemudian kendalanya lagi selain masalah dana, yang kemudian ya namanya kita nih sekolah yang beradanya jauh ya. Sekolahnya kan jauh di pinggiran Bintan. Itu kan rata-rata anak pinggiran Bapak Ibu. Jadi dukungan anak-anak ini memang perlu apa ya, anak ini kadang malas Bapak Ibu, apalagi suruh bawa botol, apalagi laki-laki. Kalau yang perempuan rata-rata sudah bawa botol lah. Kalau yang laki-laki ini paling malas Bu bawa botol minuman dari rumah, walaupun sudah kita wajibkan. Walaupun kita udah asosiasi ke orang tua, panggil orang tua. Kalau dari mulai sekarang semester ini sekolah mewajibkan seluruh siswa bawa botol minuman dari rumah sendiri. Tapi yang terutama rata-rata laki-laki itu jarang mau bawa botol minum dari rumah. Nah, yang laki-laki, tapi kalau perempuan lebih patuh. Nah, itu kan kita biasakan untuk menyediakan minuman gratis di sekolah. Kalau itu nanti 2 gelas, nanti sediakanlah gelas yang bisa dipakai sama-sama. Kemudian kendala berikutnya juga dukungan dari guru-guru kita. Karena guru ini 41 orang kita punya tenaga guru dan kependidikan, kan semua tak sama pemikirannya Pak Ibu. Jadi yang mau mensukseskan itu hanya beberapa orang saja gitu kan. Sedangkan ada juga yang malas-malasan, nah, gitu. Jadi itulah kita selalu mengajak setiap rapat agar kita full mendukung ya seluruh guru gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita sering ngajak begitu, lihat kawan-kawan sudah mulai ada yang bergerak, dan alhamdulillah dukungan guru sudah semakin meningkat. Setiap pagi itu guru-guru sudah mau untuk menemani siswa untuk sarapan pagi. Kadang-kadang ditinggal Bapak Ibu. Ayo sarapan dulu. Balik lagi ke majelis guru. Nah kan gitu. Nanti baliknya nanti baru setengah jam kemudian kan gitu. Sekarang udah mulai ada perubahan. Karena kita wajibkan untuk mengisi datanya siapa siswa yang sarapan, siapa yang bawa, siapa yang tidak. Di datanya perlu. Nanti disampaikan ke siswanya, wah kamu kemarin belum bawa juga, kok tak dibawa sih, ya kan gitu kan. Jadi dia datanya kita punya supaya mereka terbiasa, karena kan rencana kita pembiasaan, gitu. Sehingga kita perlu data untuk kita sampaikan juga kepada orang tua ketika kita lakukan panggilan nih anak Bu, kita kan udah wajibkan buat sarapan, tapi ini udah berapa kali pertemuan tidak pernah bawa sarapan, disampaikan juga ke orang tua. Jadi orang tua pun biar termotivasi untuk menyediakan di rumah, kira-kira seperti itu Bu. Ya, baik. Mungkin dari peserta daring ada yang ingin bertanya. Ibu Ani, dipersilakan Ibu, sudah raise hand. Silakan open mic-nya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah mendengar suara saya Bu? Dengar Bu. Oke, ya. Saya ada sedikit mau bertanya nih untuk sekolah SMA SMK Gukinnya Pak Kamal nih yang sangat hebat. Jadi setelah pemaparan yang Pak Kamal sampaikan tadi untuk masalah Kalau pemberian boleh tablet, bertanya, itu ada nggak Bu program penyuluhan kayak BK gitu? Ada ya? Ada nggak? gimana Pak Kamal? Ya masalah psikologis remaja tadi yang untuk menangani kenakalan remaja ada ya? Wah, ya, ya siapa tahu nanti kita undang gitu kan, khusus yang untuk itu gitu. Bagaimana bisa siswa yang nakal-nakal itu bisa lebih apa? Kita kumpul khusus untuk yang nakal-nakal aja. Iya, ya. Izin Ibu. Halo, Ya, izin silakan Ibu. Bu. Mohon maaf tadi ada Belum gangguan teknis. terpotong tadi dengan Pak Kamal. Pak, yang ini saya tanyakan ini Pak, gimana di sekolah SMA
Gukin itu, Gunung Kijang itu mensiasatin untuk pemberian TTD itu, Pak. Karena di sekolah saya memang setiap hari Selasa setelah sarapan sehat itu kami membagikan TTD kepada siswi remaja putrinya. Kemudian bagi ke kelas-kelas ya TTD-nya itu, kemudian diperhatikan atau dilihat oleh guru yang berada di kelas. Cuman masih banyak kendalanya itu para siswi ini, para remaja putri ini banyak yang mengeluh, banyak keluhan-keluhan yang mereka utarakan gitu kan. Ada yang mual, ada yang sakit kepala, ada yang bla 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 gitu. Nah, jadi bagaimana dengan di sekolah Bapak nih di SMK Gunung Kijang ini untuk mensiasati keluhan-keluhan remaja putri itu gimana ya Pak ya? Biar mereka tuh bisa komit untuk mengkonsumsi TTD. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merekam teknisi hari ini. Bu Ani ini kawan lama saya, Bu. Ya, kami dulu sama-sama di SMA 1 Bintan Utara. Ya. Beliau ini adalah idolanya Rhoma Irama. Aduh. Ya, jadi Bu Ani, cara problem kita sebenarnya sama, Bu Ani. Ya, keluhan itu tentu juga di SMK 1 Gunung Kijang. Tapi Bu Ani serasa banyak keluhan seperti itu. Kenapa? Karena jumlah siswa barunya banyak gitu. Kalau kami kan sedikit. Jadi dibujuk-bujuk lah sama gurunya. Ya nanti kalau berdasarkan data, kalau data kita HB-nya rendah, nah nanti begini-beginilah gitu ya kan oleh guru yang ke kelas itu akan dilakukan pendekatan persuasif, diajak ke ruangan seling gitu kan, dikasih kenapa keluhannya, apa penyebabnya bagi yang mereka menolak, ya karena ada juga yang menolak karena apa ya kemarin tuh kasusnya satu itu dibawa ke konseling itu karena penolakan orang tua itu apa itu. Ya, itu dibawa ke konseling, orang tuanya juga dipanggil ke ruangan konseling gitu dan dikasih pengarahan bahwa tablet darah ini tanpa efek samping. Ya, apapun kalaupun ada efek samping, maaf BAB-nya hitam, itu pun tidak ada masalah dari kesehatan itu tak ada masalah sebenarnya. Kemudian terus tujuan dari tablet tambah rutin ini katanya juga bagus untuk kulit, bisa glowing, jadi nggak perlu beli skincare segala macam kan begitu. Jadi tempatnya lebih mengajak siswa melakukan pendekatan lebih persuasif dan diajak ke ruangan BK untuk memberikan untuk mendengarkan keluhannya dan segala macam. Memang minum obat ini karena rata-rata ada juga orang yang mual nggak mau minum obat kan. Nanti, makanya kita coba membiasakan gitu. Itu saja sih mungkin Bu sementara. Terima Baik, kasih terima kasih Pak. Pak Kamal. Ya, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Mungkin di teman-teman yang luring ada yang ingin bertanya? Silakan Bu Rini. Saya apresiasi kali lihat dari pemaparan Bapak. Secara seperti kata Bapak bilang tadi kan Bapak sekolah pinggiran. Pinggiran aja udah sehebat ini. Apalagi di kota ya kan kalau yang di Bintannya gitu. Tangan dulu kita ya. Baik, sebenarnya ini apresiasi untuk sekolah-sekolah yang lain, Pak. Misalnya ada pertemuan, apakah sekolah Bapak pernah diundang di dinas pendidikannya untuk menjadi contoh sekolah yang lain. Tapi untuk yang saya tanyakan di sini, dari banyak program yang bagus Bapak terapkan di sekolah, saya mau tanya keterlibatan dinas pendidikannya itu seperti apa? Jadi bisa menjadi contoh sekolah yang lain yang kok nggak bisa membuat program yang bagus gitu. Selama saya pegang sekolah hampir 13 tahun, selama saya di Puskesmas, saya melihat sebenarnya sekolah itu mau maju kalau sekolahnya kuat ingin maju. Kadang-kadang saya bilang, Bu, ini gini, Bu, ini susah, Bu, kepala sekolah kami kayak gini. Mereka mau ngomong berat ya Pak, misalnya seperti itu. Atau sekolah yang swasta, kami nggak bisa buat Bu, yayasan yang megang gitu. Sebenarnya saya banyak, kadang miris, ada satu sekolah yang dulu saya pernah pegang, waktu dipegang kepala sekolah ini, maaf ya, saya dipegang kepala sekolah, maksudnya kita kan ingin maju sama-sama gitu kan. Pegang kepala sekolah, sekolah itu nggak maju Pak. Dari hal bangunannya nggak memungkinkan misalnya. Tidak ada yang saya nampak gitu bagusnya gitu. Setelah di round kepala sekolahnya, sekolah itu maju banyak sampai tingkat nasional pun mereka pernah dapat penghargaan. Itu kan hebat gitu.
Jadi saya mau tanya keterlibatan dinas pendidikan dalam Bapak menerapkan program-program yang bagus dan Kemenak. Karena sekolah sama dinas pendidikan dan Kemenak kan itu bukan tugasannya aja Pak, dinas kesehatan ataupun puskesmas. Sekolah itu milik semua, termasuk kelurahan dan kecamatan. Kan seperti itu ya Pak. Saya mau tanya keterlibatannya, kayak Bapak bangun tadi, lahan yang bagus, buat ini. Pasti kan ada misalnya bantuan dari pangannya, misal kayak mana tuh Bapak membuatnya, biar sekolah-sekolah yang ada di daring itu ngikut bisa tahu kok, oh kayak gini gitu. Jadi masukan juga untuk sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Ya. Baik Ibu, sekolah kami ini jauh dari pinggiran, ya. Kalau tidak berubah, ya terpikir terus, nah gitu lah mungkin pikiran kami seperti ini. Begitu. Tapi saya rasa bukan karena kepala sekolahnya. Pasti karena asal yang kalau di sekolah itu Bu, yang jalan itu kan gurunya, bukan kepala sekolahnya. Kalau gurunya mau, itu pasti jalan. Yang penting gurunya mau dulu Bu. Ini kami kan pakai non dana. Nah, dan mencari guru yang mau gerakkan itu susah. Gitu. Nah, alhamdulillah di sekolah kami dianugerahi oleh Allah ada guru yang mau. Nah, itu ada guru yang mau, kita bentuk tim guru-guru yang bersedia ya, dengan non dana untuk kebaikan, dengan berharap keberkahan dari Allah, karena rezeki itu bukan hanya uang, rezeki bisa berupa kesehatan, bisa berupa karir yang bagus dan lain-lain. Dan alhamdulillah banyak guru yang mau Pak Ibu. Ya, dan itulah yang membuat sekolah itu bisa bergerak ini. Bukan karena kepala sekolahnya, saya manggu aja. Pak, kita buat program ini Pak, ya bagus. Apalagi kita aja, ya, mantap, kita buat, gitu aja. Tapi kita selalu sonding dengan dinas pendidikan, Pak, Bu, kalau kalian buat ini, kira-kira melanggar nggak? Kan? Ada dananya nggak? Kalau nggak ada dana ya kami kita kelola sendiri dengan dana yang ada. Nah, hasil survei kami kemarin itu yang memungkinkan boleh dirubah di RKS komite itu hanya penggunaan uang komite untuk membeli air galon untuk siswa. Itu kemarin susah kita melobi dinas pendidikan. Awalnya kan tak boleh konsumsi rutin itu tak boleh, itu tak boleh konsumsi rutin itu. Tapi dana untuk siswa asal bisa dipertanggungjawabkan itu boleh. Makanya kita buatlah pemberian minum gratis untuk siswa itu, yang untuk beli air galon itu minimal 5 galon per hari kita beli. Nah, itu kita selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan supaya kita tidak salah jalan, tidak langkah karena menggunakan dana. Kemudian makanan sehat juga begitu. Tapi masih bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Nah itu Bu. Ini dukungan dari dinas pendidikan itu seperti itu. Tadi membesarkan hati kami untuk jalan. Gitu. Silakan asal untuk siswa kita pertanggungjawabkan sama-sama nanti kan. Gitu. Tapi kalau dukungan dana itu memang belum ada, karena kan dana sekolah sudah ada dua sumber dana BOS dan dana komite sekolah. Dan itu dananya disusun sejak di akhir tahun sebelumnya. Kalau 2023 berarti disusun di akhir 2022. Nah itu dana kebetulan karena program di tengah jalan dibentuk oleh pemerintah pada bulan Juli, kita non dana semua untuk kesana ini. Bahkan untuk panitia kampanye selasa yang kita susun itu kita tak janjikan akan dapatkan honor. Gitu. Karena pemberian honor untuk kegiatan pun sekarang dibatasi kegiatannya. Nah, mungkin nanti kita akan sonding lagi apakah bisa diberikan honor nanti setelah kegiatan di Desember. Kita juga di RKS tahun sekarang kita siapin juga, kita masukkan di RKS sekarang itu dan dananya betul-betul dana honor untuk sekolah. Itu juga perlu konsultasinya dengan dinas pendidikan. Kemudian mengenai pengolahan lahan, tanaman segala macam itu kan sudah disusun dengan sudah ada Bu dananya dari setiap sekolah, dari sekolah. Dana pembelajaran namanya, itu makanya kita bisa buat seperti itu. Kalau petik hidup itu ya dari siswanya, bawa siswa dari rumah, bawa tanaman yang kita tanam. Gitu. Jadi ya sedangkan untuk tong sampah segala macam, memang kita tiap tahun itu kita program untuk pembelian tong sampah segala macamnya dengan anggaran sekolah. Nah, itu kita coba anggarkan. Karena kalau tong sampah itu kan memang harus ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak ada tong sampah ya susah. Jadi tiap tahun kita programkan untuk pengadaan tong sampah minimal 2, 3, atau 5 biji. Nah kalau sekolah kami kecil ya masih bisa lah kita anggarkan. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan ya untuk bantuan bibit cabai dan segala macam. Kami juga bekerjasama dengan BPTP karena SMK ini Bu diwajibkan untuk bekerjasama dengan dunia usaha, dunia industri juga
lembaga pemerintah yang lainnya. Nah, sehingga kami ada MOU kami itu dengan dinas, dengan pemerintah, dengan dinas usaha, dengan industri itu ada mungkin ada 23 atau 23 MOU lah kita dengan mereka itu. Tapi terlebih kepada PKL. Tapi kita setiap bertemu dengan mereka, terus mereka kita terus sounding apa yang bisa dibantu dengan sekolah gitu. Nah, itu kita kira-kira yang bisa kami jawab. Ya. Baik, terima kasih. Jadi mau cerita sedikit ya Pak ya terkait dengan pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah mengadakan pertemuan model sekolah sehat juga Kak. Dan kita yang sebelum-sebelumnya hanya mengundang pengelola program misalnya, kita pada saat itu mengundang musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang kita undang ya, sehingga kalau misalnya seperti yang kakak bilang tadi kan, kepala sekolah itu memang mengambil peran yang sangat penting gitu ya. Jadi ketika kepala sekolah ini, musyawarah kepala sekolah ini kita undang, informasi itu sampai ke jajarannya ya, sehingga banyak teman-teman yang sudah hadir kemarin memberikan respon positif pada kami. Ini aksi bergizinya sudah jalan Bu di tempat kami. Kami sudah jalankan model sekolah sehat seperti itu, alhamdulillah Kak. Jadi memang pemangku kepentingan itu sangat berperan ya untuk berjalannya model sekolah sehat ini maupun kegiatan program yang lain gitu. Kami mengucapkan apresiasi sekali karena Pak Kamal ini termasuk gerak cepat gitu ya. Kemarin berapa bulan yang lalu ya Pak ya, kita mengadakan pertemuan, beliau langsung melaksanakan implementasi model sekolah sehat gitu kan. Tidak menutup kemungkinan nanti sekolah-sekolah yang ada di Tanjung Pinang kita jadikan narasumber juga untuk cerita praktek baiknya melaksanakan model sekolah sehat ini. Baiklah, teman-teman yang lain mungkin di daring dan luring, saya berikan satu kesempatan lagi kepada penanya. Atau ada yang ingin sharing terkait kegiatannya yang sudah berjalan model sekolah sehatnya, kemudian mandek pada saat COVID-19. Mungkin ada yang ingin sharing untuk menjalankan kembali model sekolah sehatnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Kak Pamungkas penutup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Yen Pak dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan wow gitu Pak, sangat apresiasi sekali wow gitu ya Mbak Sri ya terhadap kegiatan-kegiatan ataupun program yang telah dibuat oleh SMK 1 Gunung Kijang ini. Sebenarnya Pak, khususnya untuk tablet tambah darah di Kota Tanjung Pinang itu sudah ada pencanangan jauh-jauh hari sebelum gembor-gembor kegiatan ini gitu. Jadi dari 2017 itu kita sudah melaksanakan pencanangan tablet tambah darah di SMA 1, kemudian di SMP 6 Kota Tanjung Pinang. Tetapi ternyata mempertahankan ini tidak segampang seperti pencanangan ya Pak ya. Itulah tadi salah satu kendalanya tadi seperti Mbak Rini bilang tadi takut guru UKS-nya gitu ya. Ini tidak kalau tidak tahu dari kepala sekolah mereka takut gitu kan. Nah, kadang-kadang gini, kami berikan berkoordinasi dengan guru UKS-nya memang ya, bahwa mereka menyatakan kalau sebanyak ini tidak sanggup juga kami mengkoordinasikan tablet tambah darah ini gitu kan, apalagi di Tanjung Pinang banyak-banyak ya Pak ya, siswanya kadang 300-an sampai 500-an ya, tidak sanggup guru UKS sendiri untuk mengkoordinasikan ini gitu. Jadi kami menyarankan waktu itu untuk melibatkan wali kelas atau wali guru mata pelajaran, tetapi mereka takut Pak, tak tahu kepala sekolah kami ini gitu kan, takut juga meminta bantu ke guru-guru ini gitu kan. Ini agak curhat juga sedikit dia Pak ya, agak curhat juga. Nah waktu itu kami mengundang Pak kepala sekolahnya, kami undanglah kepala sekolah. Yang datang bukan kepala sekolahnya pula Pak,
itu lagi guru KS lagi. Akhirnya kan mentok juga ya Pak ya. Nah, mungkin itu salah satu kendala kami di sini. Kemudian adanya pergantian guru juga dan kepala sekolah mungkin di rolling ya, sehingga program ini mungkin agak-agak mandek, tidak selancar waktu pencangan pertama itu, Pak. Waktu pencanangan memang kita memilih hari untuk minum bersama. Biasa hari Jumat atau hari Sabtu ya, Pak ya. Ketika melaksanakan olahraga, habis olahraga atau habis sarapan pagi, itu jalan semua. Nah, tapi sekarang memang agak susah program ini jalannya gitu kan. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan ya, mungkin ini tadi kendala-kendala sedikit lah dari permasalahan kami di Kota Tanjung Pinang ya. Sedikit yang saya tanyakan ke Bapak, siapa sih yang mengkoordinasikan 17 program Bapak ini di sekolah gitu? Tentu ada guru-guru yang bertanggung jawab ya Pak ya. Tidak semua mungkin guru UKS dan sebagainya gitu. Dan apa sih trik Bapak untuk menumbuhkan nih, untuk memotivasi guru-guru ini agar mau gitu bekerja sama, agar mau menjalankan ini sehingga berhasil dengan baik gitu Pak. Terima kasih. Ya, Ibu, Ibu apa tadi ya? Kok udah perlu pikun lagi saya ke ujung-ujung. Bu Yen ya. Nah, Bu Yen, salam kenal Bu. Jadi kami bersyukur Bu, punya guru-guru yang berjiwa besar, berhati mulia Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah guru-guru kami itu awalnya memang di UKS kami itu hanya satu pembina UKS. Tapi untuk kampanye Sekolah Sehat ini kami bentuk tim Bapak Ibu. Ada namanya ketua KSS-nya, ada anggotanya gitu. Sehingga jumlah tim itu sekitar 4 atau 5 orang kita bentuk timnya. Nah, itulah nanti yang akan rajin nyinyir di grup sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau ini contohnya untuk hari ini Bu ya, ada di grup sekolah itu wakil kurikulumnya Bu yang menyampaikan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jangan lupa jam pertama untuk meriksa sarapan siswa. Form akan diantar ke kelas masing-masing oleh tim. Nah, di setiap hari itu ada guru yang ngingatin gitu di grup sekolah ya. Di grup sekolah untuk supaya kegiatan itu jalan semua. Jadi saling mengingatkan itu yang pertama, kemudian gurunya mau Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sekolah kita itu dihadirkan guru-guru yang seperti itu. Alhamdulillah guru yang kerjanya ikhlas dan berjiwa besar. Dan di sekolah kami juga contohnya Bu, ada guru juga ya, honor dia Bu, malah Bu, honor komite sekolah. Itu dia buat, kami punya namanya kartu pelajar elektronik. Jadi kalau absen itu nggak pakai di kelas lagi Bu, cukup tempelkan kartu di sensor, itu sudah terkoneksi ke web sekolah. Jadi orang tua bisa lihat ya sekolah anaknya hadir pada hari ini. Nah itu, nanti Ibu bisa cek di HP masing-masing web sekolah kita, SMK Sekolah ID, nanti bisa lihat di situ Bu, absensi siswa. Bisa cek hari ini siswa mana yang tak masuk, yang tak hadir. Itu dibuat oleh gurunya bersama siswa gratis Bu. Pak, berapa saya mau bayar ini? Gak apa-apa Pak, ini untuk sekolah kita biar maju. Nah gitu Bu. Rata-rata guru-guru kita di sekolah itu begitu Bu, berjiwa besar gitu. Berjiwa besar. Dan karena alhamdulillah Bu, dengan berjiwa besarnya guru kita itu, dengan berkorban mereka, rata-rata mereka dari dulunya guru kami honor komite sekolah semua naik jadi PNS daerah ya, PS ASN non namanya itu honor daerah ya namanya itu ya. PTT. Nah sekarang alhamdulillah lulus PTT, lulus P3K, berkat kemuliaan nanti kawan-kawan itu Allah mungkin tak diam. Hampir sebagian besar 20 guru kami, alhamdulillah sekarang udah PNS P3K dari 41 itu. Dari sebelumnya rata-rata honor semua gitu, hanya 7 yang PNS. Jadi itulah makanya dengan melihat itu kawan-kawan termotivasi dengan keikhlasan ternyata akan datangkan rezeki balas dengan rezeki yang lebih bukan dari harta tapi mungkin dari karir, dari kesehatan dan segala macam. Dan semua itu tergantung gurunya Bu. Kalau ada yang bilang kepala sekolah aja hebat, tidak ada kepala sekolah hebat tanpa guru yang hebat. Kalau guru-gurunya hebat, maka kepala sekolahnya terikat naik hebat ya terikut hebat lah kepala sekolahnya Bu gitu. Ya, semuanya gurunya lah yang penting kita. Bagaimana kita memotivasi guru-gurunya mau seperti itu. Jadi kita di grup sekolah itu saling mengingatkan. Oh hari ini kita PMS berikan makanan sehat. Oh hari ini kita Samitada sehat Kamis gitu. Jadi gitu dia ada yang ingatin gitu. Dan alhamdulillah semuanya mau. Tapi memang tidak seluruhnya. Tapi pelan-pelan saya yakin dengan semakin banyak yang mau yang bergerak, maka akan ada yang akan tergerak seperti itu karena hukum fisikanya seperti itu Bu. Kalau ada yang bergetar depan, belakang pasti ikut bergetar begitu ya. Jadi intinya
berpulang kepada guru-gurunya, Bu, bukan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya hanya ikut-ikut aja sih, Bu. Nah. Ya, kalau kami asal baik, kami setuju aja, Bu. Iya. urusan belakang-belakang lah kita urusnya gitu kan gitu. Tapi mungkin salah satu caranya mungkin dengan cara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kemarin, Bu, mengumpulkan kepala MKKS. Jadi kami setelah kumpul di sini, Bu, kami undang semua, kami kan diundang dari MKKS Bintan. Akhirnya kita langsung MKKS, Bu, di apa di Marjoli. Oh, gaya pula kami sebenarnya. Langsung untuk bekerja saya untuk menyampaikan apa hasil dari kegiatan itu. Kalau sekolah-sekolah ya sudah ada dasar hukumnya untuk melaksanakan sekolah sehat. Kan sudah 3 dasar hukum dari Kemendikbud, surat edaran Kemendikbud, surat edaran dari gubernur, surat edaran dari Dinas Pendidikan. Nah, dasar hukum sudah cukup untuk sekolah untuk bergerak. Ya, untuk apalagi kita takut-takut untuk bergerak gitu kan. Dasar hukumnya kan sudah ada gitu. Nah. Ya, jadi kalau saya bisa melihat di sini Pak Kamal ini menularkan aura positif ya untuk sekolahnya. Jadi teman-teman guru-guru yang lain juga terikut ya Pak ya. Kemudian kerja ikhlas juga sehingga teman-teman juga enjoy menjalaninya ya. Kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya ya Pak ya terhadap program yang sudah berjalan di sekolah Bapak. Mudah-mudahan untuk kedepannya tetap berjalan dan menjadi kebiasaan dari pihak sekolah termasuk juga siswanya dan mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tingkat nasional ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Terima kasih Pak atas paparannya, atas pencerahannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk itu, saya sebagai moderator undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.